wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muhammad Ridho SPMA dan teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti presentasi kelompok 6. Perkenalkan, saya Rauda sebagai moderator yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami terdiri dari Rauda dan Nur Muhibah dengan judul bab 7 review dan monitoring manajemen risiko. Review manajemen risiko. 1. Pengumpulan data relevan terkait risiko dan upaya pengelolaannya, histori analisis risiko, mitigasi insiden. 2. Analisis data, identifikasi tren dan pola yang menunjukkan potensi risiko baru atau kegagalan dalam pengelolaan risiko. 3. Evaluasi kinerja, perbandingan hasil yang dicapai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Yang keempat, identifikasi perbaikan, identifikasi akar masalah dan rancangan tindakan perbaikan. 5. Pelaporan temuan, rekomendasi dan tindakan kepada manajemen dan pihak terkait. 6. Peningkatan berkelanjutan, proses berkelanjutan untuk memastikan perbaikan dan identifikasi risiko baru. Pihak penilai implementasi manajemen risiko. 1. Tim manajemen risiko. Tim manajemen risiko memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi risiko. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, menganalisis kinerja risiko, dan menyusun laporan evaluasi. Tim ini juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam manajemen risiko dan menyusun rekomendasi perbaikan. Yang kedua, pemilik risiko. Pemilik risiko yaitu pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan risiko tertentu, juga memiliki tanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi risiko. Mereka bertanggung jawab untuk memantau kinerja risiko yang mereka tangani dan melaporkannya kepada tim manajemen risiko. Pemilik risiko juga harus berkontribusi dalam identifikasi kelemahan atau masalah yang mungkin muncul dan bekerja sama dengan tim manajemen risiko untuk mengimplementasikan rekomendasi perbaikan. Ketiga, departemen terkait. Departemen atau fungsi terkait di organisasi juga berperan dalam monitoring dan evaluasi risiko. Misalnya, Departemen Keuangan dapat menyediakan data keuangan yang relevan. Departemen operasional dapat memberikan informasi tentang kinerja operasional. Yang keempat, auditor internal atau eksternal. Auditor internal atau eksternal dapat terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi risiko sebagai pihak yang independen. Mereka dapat melakukan audit atau proses manajemen risiko, mengevaluasi efektivitas kontrol internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, C. Metode monitoring dan evaluasi. 1. Indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator. Yang kedua, audit internal. Yang ketiga, peninjauan independen. Yang keempat, pemantauan kontinu. Yang kelima, survei dan wawancara. Keenam, analisis data dan tren. 7. Review. 8. Focus group discussion atau FGD mengadakan. 9. Konsultasi ahli. 10. Analisis dokumen. Dan evaluasi. 1. Identifikasi risiko baru melalui pemantauan yang berkelanjutan dapat teridentifikasi risiko baru yang mencolok atau risiko yang berubah. 2. Implementasi efektif respon risiko. Eksplorasi dilakukan untuk menilai sejauh mana respon risiko yang diimplementasikan telah efektif dalam mengurangi dampak dan probabilitas terjadinya risiko. 3. Pemantauan kinerja risiko.
Monitor membantu mengukur kinerja risiko secara terus-terusan, termasuk perubahan dalam stabilitas, dampak, dan evaluasi risiko. 4. Identifikasi kelemahan atau kekurangan. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem manajemen risiko seperti kebijakan atau prosedur yang tidak efektif, kurangnya sumber daya, atau kelemahan dalam implementasi. 5. Rekomendasi perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang spesifik dalam tertahan. 6. Pembelajaran organisasi melalui proses metodologi dan evaluasi organisasi dapat memperoleh pembelajaran berharga tentang paket terbaik. Implementasi, review, dan monitor. 1. Implementasi, monitoring, dan review manajemen risiko pada perusahaan jasa. Konsentrasi. Perusahaan jasa konsentrasi telah menyediakan bahwa risiko telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis. Risiko tersebut melakukan pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan seperti dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mengurangi kesulitan perusahaan. 2. Implementasi, monitoring, dan review manajemen risiko pada perusahaan perbankan. Manajemen risiko terimplementasi di bankan selara dengan ditimbangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 86 PBBI 2026 tentang peran manajemen risiko secara kondisif bagi bank yang melakukan peradilan terhadap perusahaan anak. Apakah ada pertanyaan? Menjawab pertanyaan dari Ansori. Pertanyaannya, seberapa sering idealnya sebuah organisasi melakukan review atau strategi manajemen risiko? Jawabannya, review atau strategi manajemen risiko sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Proses review tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi merupakan proses berulang yang meliputi pengumpulan data, analisis data, evaluasi kinerja, identifikasi perbaikan, pelaporan, dan peningkatan berkelanjutan. Pertanyaan dari Arifin, risiko apa saja yang perlu direview dan mengapa perlu direview? Jawabannya, risiko yang perlu direview meliputi 1. Risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya, histori. Yang kedua, risiko baru yang muncul akibat perubahan lingkungan atau proses bisnis. 3. Risiko yang pernah terjadi, insiden atau kegagalan mitigasi. 4. Risiko yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pertanyaan Aulia Rahmita. Pada bagian C dari metode evaluasi yang disebutkan, mana yang paling sesuai digunakan di organisasi besar? Jawabannya, untuk organisasi besar, metode yang paling sesuai adalah kombinasi dari beberapa metode terutama. Yang 1, audit internal, peninjauan independen, pemantauan kontinu, indikator kinerja kunci, atau key performance indicator. Pertanyaan Latifah Halidah.
Mengapa manajemen risiko dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari setiap proses bisnis di perusahaan jasa konstruksi? Manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari proses bisnis di perusahaan jasa konstruksi karena risiko melekat pada setiap aktivitas dan pengambilan keputusan. Risiko tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kestabilan dan keberhasilan proyek konstruksi. Selanjutnya, pertanyaan dari Siti Fatimah. Pertanyaannya, apa dampak jika organisasi tidak melakukan evaluasi efektivitas dari respon risiko yang telah dijalankan? Jika organisasi tidak melakukan evaluasi efektivitas respon risiko, beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah tidak teridentifikasinya kelemahan atau kekurangan dalam sistem manajemen risiko. 2. Respon risiko yang tidak efektif tetap dijalankan sehingga risiko tetap tinggi. 3. Organisasi gagal mengantisipasi risiko baru dan perubahan risiko. 4. Tidak adanya pembelajaran organisasi untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, potensi kerugian dan kegagalan pencapaian tujuan meningkat. Pertanyaan dari Mina, bagaimana regulasi seperti peraturan Bank Indonesia mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih baik di sektor keuangan? Regulasi seperti peraturan Bank Indonesia mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih baik dengan mewajibkan bank dan lembaga keuangan untuk menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan konsolidasi. Regulasi ini mengatur tata cara, standar, dan pelaporan yang harus dipenuhi oleh institusi keuangan, sehingga tercipta sistem pengelolaan risiko yang transparan, terukur, dan dapat diaudit. Pertanyaan Nemato, apa perbedaan antara review dan monitoring manajemen risiko? Monitoring proses berkelanjutan untuk melacak dan mengamati risiko. Review proses periodik dan sistemis untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko secara keseluruhan. Kenapa departemen terkait perlu melibatkan dalam proses evaluasi risiko? Departemen terkait perlu dilibatkan karena mereka memahami risiko-risiko yang spesifik pada arah-arahan kerjanya dan dapat memberikan informasi yang akurat tentang kondisi aktual. Dari berbagai metode material yang disebutkan, metode mana yang paling efektif menurut kelompok kalian? Metode monitoring yang paling efektif biasanya adalah penganalisis antara material normatif dan edukatif. 9. Dari berbagai metode monitoring yang disebutkan, metode mana yang paling efektif menurut kelompok kalian? Metode monitoring yang paling efektif biasanya adalah kombinasi antara monitoring proaktif dan reaktif. Bagaimana jika pemantauan dan evaluasi tidak efektif? Apa yang dapat terjadi? Bisa menyebabkan apa saja? Kegagalan dalam identifikasi risiko, respon risiko yang tidak tepat, kerugian finansial, kerusakan reputasi, kegagalan bisnis. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan review dan monitoring manajemen risiko secara berkelanjutan. Tetapkan kinerja kerja, identifikasi dan analisis risiko. Kembangkan sistem monitoring. Lakukan monitoring rutin.
Lakukan review produk, perbaikan dan tingkatkan kombinasi dan koordinasi. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan review dan monitoring manajemen risiko secara berkelanjutan. Identifikasi dan analisis risiko. Identifikasi risiko kunci data, analisis probabilitas dan dampaknya. Kembangkan sistem monitoring. Buat sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis data KRI secara berkala. Apa itu audit internal dan bagaimana penerapannya dalam perusahaan? Audit internal memberikan keyakinan dan konsulitas yang independen untuk meningkatkan nilai dan perbaikan operasional perusahaan melalui pendekatan sistem. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data, pengujian kontrol internal, identifikasi kelemahan, evaluasi risiko, dan pelaporan hasil audit beserta rekomendasi perbaikan. Audit internal harus bersifat objektif dan independen meskipun berasal dari dalam perusahaan agar bisa audit dapat dipercaya. Penetapan audit internal dalam perusahaan. Audit internal biasanya dijalankan oleh unit audit internal yang terdiri dari audit internal dan dipimpin oleh kepada audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau dewan komisaris untuk menjaga identifikasi. Proses audit internal meliputi penilaian risiko, evaluasi, pengujian, ketetapan terhadap kebijakan dan pengaturan seperti pengaturan efektivitas, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Pergi ke pasar, beli ikan jangkau, beli buah dukul. Presentasi sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kamu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami harapkan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.